Om Swastiastu. Matur suwun semua untuk galasan kapi cering sekian titiang pacang matur amat. Kapi ngajeng, kaping singgih, ngajeng rindane jeremangku sane banget semayang titiang. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sane banget mustika yang titiang. Didane semeton sami sane banget tresna sen titiang. Angayu bahagia rirainu mangkin titiang presiden mesadu ajeng wawusan ngemargiang upacara ring sasih kenam tiga sane mawinan pina kelantaran raina mangkin titiang mau penguatur indik pantaraning sasih kenam. Idane sarang sami napi mawinan wenten nangluk merana. Nangluk merana kan sampun sami ampun ngemargiang. Kenapa kok ada nangluk merana? Yang kedua, apa landasan filosofisnya? Ini yang perlu kita lihat. Bercermin dari sebuah lontar kuno bermazhab Siwa Tatwa, itu adalah lontar Wrekhas Pati Tatwa. Berbeda dengan Wres Pati Kalpa. Berbeda nih. Kalau Wres Pati Kalpa ini ke lontar tentang kelahiran. Wrekhas Pati Kalpa menyatakan ada 3 sumber penyakit manusia. Yang pertama disebut Adhyatmika Duka, kedua Adi Daiwika Duka, yang ketiga Adi Bautika Duka. Pertama itu Adhyatmika Duka itu sakit karena pikiran. Banyak ada orang iri, dengki, sombong, itu karena pikiran. Orang punya 2 sementara kita punya 1, iri. Orang sudah bermekaran, berbisnis, tapi kita belum mulai, ada iri hati. Itu sakit pikiran. Ini disebut Adhyatmika Duka. Yang kedua, Adi Daiwika Duka. Itu adalah sakit sangkaning kesalahan dewa, kepongor, langgana, tulah, kena bisama, sisip. Ini kalau bilang sisip banyak yang senyum-senyum, jangan-jangan kita kesisipan. Itu adalah penyakit yang kemudian dihadirkan karena kesalahan kita kepada para dewa. Siapa dewa kita? Yang paling terdekat dewa kita adalah orang tua. Yang paling dekat lagi ya Dewa Bayu. Tapi nggak ada dia sekarang. Nah, penyakit yang ketiga itu dari sang sami, itulah penyakit karena badan kita. Kebanyakan makan pedas, mencret. Kebanyakan makan yang manis-manis, gula darah. Kebanyakan makan yang pasil, Pak Mang, Niki, yang pasil nggak boleh ya. Itu penyakit karena disebabkan anggota badan kita yang sakit. Karena sakit inilah kemudian ada 3 penyakit di alam semesta. Karena ada relationship between human to the environment. Ya kan? Ada hubungan antara manusia dengan alam. Jadi 3 penyakit puniki dalam Wrekhas Pati Kalpa niki memunculkan namanya teluh, sasab, merana. Teluh itu penyakit pada manusia, ada banyak bentuknya. Sasab itu penyakit pada hewan. Merana itu penyakit pada tumbuh-tumbuhan. Inilah yang tertuang di dalam lontar Roga Sanghara Bumi. Maka untuk mencegah ini, ada satu lontar yang menyatakan bahwa manusia harus melakukan yadnya, yaitu namanya lontar Prakempa atau lontar Padma Buana. Di dalam lontar Padma Buana atau lontar Prakempa, kita diwajibkan melakukan pemujaan-pemujaan karena para buta atau panca mahabuta itu sebagai iring-iringan bentuk Brahma dari Sangyang Giri Jagatnata, itu harus diberikan peseguan, harus diberikan pelebaran ya, harus diberikan pengutangan, harus diberikan buteyan. Hal ini dipertegas oleh lontar Pecarun Sasih, di mana dalam lontar itu apabila sasih kena muncul ide Sangyang Maheswara Yoga,
kairing oleh buta-buti, yang kemudian buta-buti inilah yang akan mempengaruhi kehidupan para tumbuh-tumbuhan sehingga perlu untuk kita upacarai. Maka upacaranya itu disebut dengan nangluk merana. Apa sebenarnya arti kata nangluk merana? Ada dua. Nangluk merana ada berarti berasal dari bahasa Sunda. Kata nangluk itu artinya sedih king-king. Tetapi dalam bahasa Kawi dibedakan kata nang dan luk. Nang itu adalah simbol dari Maheswara. Kemudian luk itu artinya berbelok. Makanya kalau orang di rumah zaman dulu nggak ada pagar, namanya buat tangluk dari tiing. Nah, yang semuanya mendekati kebenaran. Bahasa Sunda menyatakan kesedihan, ya, tumbuh-tumbuhan kesedihan. Karena ada siklus tahunan. Kase karo angin dingin, ketiga ada air, kapat ada matahari, bertemu air matahari menghasilkan buah-buahan di sasi kelima, lalu kemudian berbunga dan berbuah di sasi kelima, lalu kemudian ada yang berak di sasi keenam. Inilah memunculkan penyakit. Maka penyakit pada sasi keenam disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan, makanya disebut upacara nangluk merana, bukan nangluk sasab atau nangluk luh. Nah, inilah filosofi dari nangluk merana. Ada lagi yang lebih hebat, ketika kata nangluk ini kemudian kita sebut sebagai landasan filosofis nangluk merana, kata nang itu juga adalah aksara kepada para dewa. Kalau Lontar Pecarun Sasih menyatakan bahwa upacara di sasih ke-6 peyogan Sang Hyang Maheswara. Maheswara itulah aksaranya nang. Jadi sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang. Kata nang ini adalah Maheswara. Tempatnya di mana? Kelod Kangin. Maka tempat buta adalah Kelod Kangin. Maka diwajibkan kita melakukan upacara. Kalau upacara pecaruan, tetimpugnya yang tiing metegul tetelu yang harus meledak itu menghadap ke Kelod Kangin atau menghadap Kelod. Kenapa? Karena di sanalah pusat dari sarwa kala kali durga durgi paisaci yang kemudian pada nangluk merana ini diwajibkan kita melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Maheswara agar supaya nyomi. Apa senjata dari Sang Hyang Maheswara? Dupa. Hasil dari dupa itu bukan api dan kayunya, tapi asapnya. Maka untuk untuk merana itu adalah asap. Nah, maka konteks dari nangluk merana ini adalah pemujaan yang disepakati bahwa itu ada upacara namanya pemelehpeh jagat, ada upacara namanya bumi suda. Upacara ini dilakukan di segara Watu Kelotok. Kenapa di Watu Kelotok? Kenapa? Boleh nggak di Labuan Haji? Boleh nggak di Penimbangan? Nah, konteksnya adalah Padma Buana. Karena dalam Padma Buana, akasanya itu adalah Besakeh, pertiwinya itu adalah Watu Kelotok. Simbol Purusa ada di Besakeh, simbol Perdana ada di Watu Kelotok. Maka kemudian pada saat pebejian di Dewatara Besakeh pasti menuju Watu Kelotok. Kenapa dilakukan di Watu Kelotok, tidak di Pura Besakeh? Karena konsep nangluk merana itu adalah bumi suda. Maka disebut upacara bumi suda karena memohon penyucian kepada alam. Itu ada di dalam mantra Baruna Stawu. Nagendra Karura Murtinam Gajendra Matsiwaktranam Baruna Dewa Masarinam Sarwa Jagat Sudat Makam. Kata sarwa jagat sudat makam inilah kemudian ada kata bumi suda. Di sanalah pusat di mana bumi suda dilakukan. Maka pada saat tilam ke-6 kita menunggu tirta dari Watu Kelotok untuk supaya seluruh merana yang ada itu saumya menyembah para buta menyembah Sang Hyang Maheswara, lalu kemudian kerahayuan akan diperoleh. Kerahayuan itu ada dua, menyebabkan manusia sejahtera dan menyebabkan manusia sempurna. Inilah kemudian sering disebut state of sarira dan state of mind.
Apabila manusia sejahtera badannya, maka dia akan sempurna rohaninya. Melancaran ke Taman Ayun dan lali numbas sanganan, nawi wenten arsering kayun titiang nunas tepuk tangan. Om Santi 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 Om.